Iya, silakan. Permisi. Iya, silakan duduk. Selamat pagi. Pagi. Oke, sebelum mulai, mungkin kita perkenalan dulu ya biar akrab. Jadi nama saya Devi Ardana. Mungkin kamu bisa panggil saya Mbak Devi. Boleh perkenalan? Oke. Perkenalkan, nama saya Egza Anggia Farihat. Saya biasa dipanggil Egza. Oke, Mbak Egza ya. Ya. Sebelumnya Mbak Egza, saya mau mengucapkan terima kasih dan selamat datang di ruangan ini. Saya senang sih Mbak mau hadir di sini saat ini. Ngomong-ngomong nih Mbaknya tahu tempat ini dari mana ya? Waktu seminggu yang lalu kan kebetulan kos saya di dekat sini ya. Iya. Sepulang saya dari kuliah itu saya melihat ada banner menerima praktek konseling. Jadi saya langsung sampai kosan, saya melihat di sosial media, khususnya di Instagram. Saya sangat senang sekali ya Mbaknya sudah mau meluangkan waktu untuk mengecek dulu nih tentang ruangan konseling ini. Nah, sebelumnya nih Mbak kan tadi udah lewat, terus Mbak penasaran sama sama praktek konseling saya. Nah, kalau yang membawa Mbak ke sini mungkin apa ya Mbak kalau mau bercerita? Iya, saya mau menceritakan tentang trauma saya. Oh, gitu ya Mbak. Ya, terima kasih Mbak. Oke, sebelumnya saya mau tanya dulu, Mbaknya ini udah pernah konseling atau belum ya? Saya baru pertama kali ini sih, Mbak. Oke, jadi kalau gitu mau saya menjelaskan dikit nih soal konseling itu biar Mbaknya paham juga ya. Jadi Mbak, konseling itu tuh adalah proses psikologis yang tujuannya membantu seseorang yaitu Mbak untuk mengenali dan memahami tentang pikiran Mbak, juga perasaan dan situasi yang sedang Mbak jalani saat ini. Nah, konseling ini tuh di sini Mbak tuh bukan cuma curhat, tapi nantinya Mbak ini akan diberikan ruang aman untuk menceritakan dan menyelami apa yang sedang terjadi pada Mbak saat ini. Nah, masalah ini bisa masalah yang udah Mbak sadari atau masalah yang bahkan Mbak nggak sadari sama sekali. Dan yang dalam proses ini, Mbak itu ada sebagai tokoh utamanya. Dan tugas saya di sini itu untuk membantu Mbak untuk menyelami masalah-masalah Mbak. Saya itu akan menemani Mbak, mendengarkan cerita-cerita Mbak dengan penuh perhatian, dan juga saya akan memberikan mungkin beberapa pertanyaan umpan balik agar bisa menggali lebih dalam tentang permasalahan yang Mbak alami. Nah, di sini juga nanti Mbak bisa tuh melihat masalah-masalah Mbak nggak cuma dari sudut pandang Mbak sendiri, mungkin Mbak akan mendapatkan pencerahan dari sudut pandang yang baru. Nah, di sini Mbak nggak usah khawatir, saya nggak akan menilai cerita Mbak, nggak akan menghakimi cerita Mbak, jadi Mbak bisa menceritakan apapun yang Mbak alami dengan seterbuka mungkin, agar Mbak bisa menemukan sendiri makna di dalamnya. Nah, tujuan konseling kita saat ini tuh bukan menghilangkan masalah Mbak secara instan. Itu nggak mungkin karena kita semua pasti butuh proses yang panjang untuk bisa menghilangkan perasaan. Tadi Mbak kan bilang trauma ya. Itu pasti butuh proses yang panjang juga. Jadi di sini saya akan membantu Mbak untuk memahami yang sebenarnya terjadi pada diri Mbak. Oke, jadi dari penjelasan yang saya sampaikan bisa dipahami Mbak? Bisa, Mbak. Oke, terima kasih. Nah, karena saya udah menjelaskan semuanya tadi,
Jadi kita hari ini akan melakukan konseling menggunakan pendekatan psikoanalisis. Jadi pendekatan ini Mbak, kita tuh akan melakukan konseling menyelami alam bawah sadarnya Mbak. Jadi menyelami hal-hal yang mungkin selama ini Mbak nggak sadari, tapi ternyata tuh membawa efek pada diri Mbak saat ini. Mungkin bisa dari masa kecil Mbak atau hal-hal di masa lalu Mbak. Nah, saya mau Mbak di sini nanti bicara seterbuka mungkin, Mbak nggak usah khawatir tentang penilaian saya atau bagaimanapun. Saya di sini nggak akan, lagi-lagi di sini saya nggak akan mengejudge, menghakimi Mbak. Jadi Mbak bebas bercerita apapun, tanpa filter sekalipun. Pokoknya Mbak ungkapkan semuanya yang ada di pikiran Mbak saat ini. Bisa dipahami? Bisa Mbak. Oke, mungkin Mbaknya bisa menceritakan terlebih dahulu gimana. Oke, jadi mungkin setelah saya memberikan penjelasan singkat tadi, Mbaknya bisa mulai mencoba menceritakan dulu yang mau Mbak ceritakan. Waktu kecil, Iya. saya mempunyai trauma waktu kecil ya Mbak. Di situ saya waktu kelas berapa ya? Mulai kelas 3 itu saya mendapatkan ranking 6. Waktu itu ranking 6. Terus di situ mungkin dapat 10 besar. Menurut saya kan kayak dari 20 siswa saya mendapatkan ranking 6 itu membuat saya merasa bangga ya. Terus saya pulang ke rumah memberitahu bapak dan ibu saya. Di situ ibu saya kayak merasa bangga, soalnya dari banyaknya murid 20 itu saya mendapatkan juara 6. Lalu saya mengabarkan juga ke ayah saya. Ya, bapak saya itu, saya kan manggilnya bapak ya. Iya. Nah, bapak saya itu kayak kurang mengapresiasi saya gitu loh, Mbak. Saya kayak merasa kayak selalu kurang gitu, kayak saya padahal sudah belajar untuk bisa memuaskan orang tua saya, tapi kayak bapak saya itu merasa kurang terus gitu. Sampai bilang gini, apa itu juara 6 bukan juara, itu cuma pokoknya intinya bukan juara itu juara 1 sampai 3 gitu, itu baru juara. Terus saya dari situ saya kayak merenungi gitu Mbak, kayak kok kayaknya hasil belajar aku kayak sia-sia banget ya, kayak nggak ada apresiasi gitu loh. Iya. Dari orang tua, khususnya bapak saya. Terus saya waktu itu semenjak kelas 4 saya terus belajar. Saya lebih giat belajar sampai saya mendapatkan juara 4. Di situ saya kayak ini loh aku bisa juara 4. Selesai rapotan itu kan biasanya kayak yang ambil waktu itu, nah kelas 4 itu waktu itu yang ngambil orang tua, dan khususnya itu yang hadir waktu itu ibu saya. Iya. Dan ibu saya juga bangga dong kan, dari 20 murid itu anaknya juara 5 gitu, kayak ibu saya mengapresiasi mau apa, kayak mau mengasih hadiah apa untuk aku. Dan waktu itu pas pulang bareng kan sama ibu saya, terus waktu itu saya langsung bilang ke bapak saya, Pak, ini aku sekarang dari kemarin kan peringkat
peringkat 6, sekarang aku peringkat 4 gitu. Tetep padahal itu kayak cuma tinggal satu lagi untuk juara 3, tapi tetap bukan juara itu cuma juara, bukan juara, intinya bukan juara ya, kayak kurang belajar lagi lah, kayak biar mengalahkan si juara 1 itu. Waktu itu namanya ada kayak misal si A ya, sebut inisial aja ya, Iya, itu teman saya. Iya, nggak apa-apa. Kayak si A itu loh, dia juara 1, pasti kayak giat banget belajar, kayak kamu kurang dolan terus gitu kan wajar ya Mbak, kayak waktu kecil kayak sering Suka main. Iya, suka main. Terus kenapa sih aku juga kayak sering dibanding-bandingkan gitu dengan si teman saya yang juara 1. Terus saya kayak di kamar terus nangis, terus akhirnya dipeluk lah sama ibu aku. Itu tambah kelas lagi, itu saya tetap juara 4. Saya masih stuck di juara 4. Tibalah waktu SMP juga kan, SMP termasuk favorit di desa saya ya Mbak. Iya. Nah itu kan ada kelas A sama B. Kelas A sama B ini kelas terfavorit. Tapi yang paling favorit itu kelas A. Mendaftarlah dari banyaknya ratusan dari SD yang lain sampai ke SMP itu. Saya keterima di SMP favorit itu, SMP 1 di kecamatan saya. Nah, saya di situ juara. Belum. Nah, di situ kan sudah, kalau masuk kelas favorit sama kelas B itu kan harus ada tes IQ sama tes tulis. Tahu kan Mbak? Iya. Nah, tes IQ sama tes tulis itu saya nggak masuk di kelas imersi itu kelas A. Nah, saya kayak, kok aku gak bisa ya, apa aku kurang belajarnya. Padahal waktu itu sebelum ujian itu aku sudah mempersiapkan untuk mencoba. Kayak saya kayak terus-terusan gitu loh, Kak. Kenapa aku kok sih belum cukup untuk masuk di kelas itu. Tapi saya mencoba kesempatan kedua, itulah saya langsung dilempar ke kelas B. Nah, kalau kelas B sama kelas A itu bedanya, kalau kelas A itu setiap tahunnya ada outbound, sedangkan kelas B itu hanya les komputer saja. Nah, menurut saya masuk di kelas B itu juga kayak sesuatu yang saya banggakan juga kan, dari banyaknya, kan kelasnya A sampai I, kan ada 9 kelas ya. Iya. Saya masih masuk di kelas B. Tapi maaf ya Mbak, Iya Mbak, kenapa? Relax dulu. Nah, di situ saya kayak minta maaf lagi ke orang tua saya. Tapi ibu saya sudah bangga saya sudah masuk di kelas B. Tapi bapak saya tetap kayak, saya ini masih kurang gitu loh. Dan akhirnya kan kalau di SMP tidak ada kayak juara-juara ya, kayak tidak disepil sama gurunya, soalnya kayak sama aja. Iya. Nah, di situ saya nggak tahu saya juara berapa, nggak tahu, sampai akhirnya tibalah mau melanjutkan ke SMA. Waktu mau lanjut ke SMA itu saya mempunyai SMA favorit yang ada di
Maaf Mbak. Iya Mbak, nggak apa-apa. Maaf ya Mbak. Oh iya Mbak, mungkin mau minum dulu? Iya. Boleh banget Mbak. Silakan. Misi. Iya. Maaf ya Mbak. Iya nggak apa-apa Mbak. Terima kasih. Iya. Sampailah saya pemilihan untuk Masuk SMA. ya itu saya kan ada zonasi ya. Iya. Zonasi ya? Iya Iya benar. dulu, donasi. Zonasi terus itu antara rumah saya ke SMA favorit di kota itu lumayan jauh, sekitar 30 menitan. Kayak waktu itu juga saya nggak termasuk itu loh Mbak. Kayak saya udah minder, kayaknya jalur prestasi itu saya daftar dengan jalur prestasi kelas gitu, kayak nilai rata-rata gitu loh Mbak. Kan Iya. biasanya itu di tahap 1. Iya. Itu saya langsung ketolak. Terus kayak gak memungkinkan juga, zonasi juga banyak saingannya. Akhirnya saya bersekolah di SMA di dekat rumah saya, di desa saya. Terus di situ kayak gini, bapak saya juga bilang, gimana sih SMP-nya tetap di sini, SMA tetap di sini. Katanya mau yang ke favorit gitu, tapi saya nggak bisa. Terus saya nangis lah, kayak kenapa aku kok nggak bisa ke SMA favorit itu. Soalnya itu sudah dari kelas aku SMP, aku udah kepingin di SMA 3 itu Kak, Mbak. Iya. Nah, waktu itu terimalah kayak di sebelum itu Kak, sebelum SMA saya tuh SMP-nya kayak ekstrakurikuler itu saya mengikuti semua, kayak PMR, Iya. OSIS. Saya juga pernah menjabat OSIS, bukan ketua sih, kayak anggotanya. Oh iya. Terus kayak pramuka itu saya suka. Terus semenjak SMA saya nggak ikut apa-apa, soalnya bukan di SMA favorit yang aku inginkan. Nah di situ kalau di SMA kan di SMA kan ada rankingan lagi, itu di Sepil. Nah waktu itu yang datang bapak saya ya, soalnya ibu saya nggak mau ambil rapot aku, soalnya dulu alumni situ juga. Ibu saya kayak malu gitu, ibu saya termasuk introvert. Iya, saya paham. Diambillah sama bapak saya. Waktu kelas 1 SMA saya juara 13 dari 30 siswa. Terus kayak kok tambah gini sih, kok tambah kayak merasa saya kayak kok aku kurang banget gitu loh. Terus semester 2-nya itu saya juara langsung ke 8, dari 12 ke 8. Tapi bapak saya ya belum puas gitu loh tentang usaha yang aku udah tak lakuin, itu tetap kurang puas. Bapak saya tuh mesti kayak kurang puas. Kenapa sih? Kadang aku kayak merasa, ada kayak rasa ya, kok aku kurang terus ya, kok aku gini. Terus aku kayak stres sendiri gitu loh. Dan waktu itu kelas 2 SMA. Nah di situ tiba-tiba lah aku juara 3. Saya waktu itu kayak ambis. Soalnya juga saya ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, masuk siswa eligible. Iya. Nah waktu itu aku juara 3 1 tahun berturut-turut. Terus kelas 3-nya itu saya juara 4. Terus kayak turun gitu loh. Terus bapak saya kok turun, hati-hati nggak nanti nggak keterima ke PTN sing diinginkan gitu. Terus soalnya nilainya nggak stabil gitu. Terus saya kok bisa ya, saya kayak nodal, ya Allah semoga aku bisa membahagiakan orang tua aku, soalnya ya untuk mengangkat derajat orang tua aku juga. Terus tibalah waktu kelas 3 itu penentuan eligible, dan alhamdulillah aku masuk. Dari kan cuma diambil IPA, IPS itu 40% ya dari semua itu. Jadi kelas IPA sama guru saya diambil hanya
100 siswa dari 250 kalau nggak salah. Terus kalau di kelas di kelas IPS itu sama 100 juga. Nah, saya itu ada di nomor 23 dari anak IPA itu. Saya terus mikir kayak, saya bingung lagi Kak itu Mbak, untuk jurusan apa ya. Saya itu pengennya menerusin keinginan ibu saya untuk supaya saya itu menjadi seorang guru. Tapi saya bingung. Dan saya juga diginikan, kamu ambil yang di Jember aja, soalnya di Jember deket gitu. Soalnya saya juga kan anak satu-satunya ya Mbak. Saya ambil kayak pokoknya di Jember, nggak mau tahu pokoknya di Jember. Sedangkan di Jember itu kayak pendidikannya itu cuma ada PGSD atau enggak matematika, kayak yang tidak saya sukai gitu, bukan potensi saya. Maaf ya Mbak. Iya Mbak, nggak apa-apa. Lagi nggak enak badan Iya, soalnya. cuacanya lagi ini sih, suka hujan gitu. Iya. Ya nggak apa-apa, silakan dilanjut. Terus saya bingung ya. Saya konseling lah dengan guru BK. Guru BK saya itu gini, bukan menyarankan sih, kayak lebih untuk melihatkan ini loh di PTN ini ada ini. Soalnya itu saya pengetahuannya juga minim ya, kayak tentang info PTN itu. Kan soalnya saya juga eligible. Nah, di situ saya bilang ke guru BK saya, Bu, saya pengennya tuh di sosiologi gitu. Soalnya itu saya dari jurusan IPA di sosiologi. Saya mau ambil itu kan sebenarnya kayak bertentangan ya. Iya. Tapi di SMA saya itu ada kayak jurusan gitu loh. Kayak walaupun anak IPA tapi masih ada pelajaran sejarah sama sosiologi. Nah, saya sukanya sosiologi. Nah, di situ saya kayak, terus saya sepulang konseling dengan guru saya, guru BK, saya pulang lah. Bilang ke orang tua saya, Pak, Bu, saya pengennya sosiologi, pendidikan sosiologi. Kalau menjadi guru itu jurusannya harus pendidikan. Nah, di UNED itu adanya itu sosiologi murni. Kan kalau ke pendidikan kan harus kuliah lagi ya, kayak ya pasti kan nggak bisa kan, kayak bukan SPD kan, nanti SOS kan. Iya kan? Iya nggak sih? Iya kan. Nah, terus saya gini, ada saran bukan saran sih, ada informasi dari guru BK katanya yang sekarang yang dibutuhkan ini di daerah saya itu kekurangan guru BK. Kan kayak guru kan banyak ya saingannya ya Mbak. Terus disuruh kayak BK atau sosio. Tapi kalau BK itu adanya di Malang, di UM. Kalau paling deket ini di UM. Soalnya itu kayak di Surabaya atau enggak di UM Malang. Nah, di situ bapak saya langsung nggak setuju. Langsung nggak usah jauh-jauh kalau kuliah. Kamu ini anak perempuan satu-satu, masa mau jauh gitu. Mungkin aku kayak ngerti juga ya, kayak ya sih aku anak satu-satunya, tapi aku juga gak mau kalau di UNED bukan jurusan yang tak inginkan. Tapi itu ibu saya kayak nggak bisa banget membela saya, kayak manut aja ke bapak gitu ya, soalnya sih cari uang kan, ibu juga yang cari uang kan bapak ya. Terus kayak bapak juga kayak kepala keluarga, kayak manut aja timbang nggak di kuliah gitu, timbang tidak mau apa ya, kayak takutnya lepas tangan. Aku kayak mikir juga, aku kayak di situ stres banget Mbak. Terus kayak itu sampai waktu hamil seminggu, ibu aku itu, bapakku sih belum mengizinkan. Ibu aku itu waktu itu ada itu loh, kan rumahku sama guru bahasa Inggris deket ya, kayak ada depan.
ibu aku pas membantu tetanggaku yang ada waktu itu ada pokoknya ada acara. Nah, bertemulah dengan bicara dengan guru aku itu, guru bahasa Inggris itulah, bicara tentang kuliah aku. Nah, itu ibu aku omongin gini, manut anaknya aja, soalnya nanti kalau stres kasihan, eh, bukan di bukan di jurusannya gitu. Terus ibu saya kayak bilang apa ya, kalau bahasa Jawanya itu alon-alon gitu loh kan. Kayak gini loh mas, kalau bertentangan dengan anak nanti kasihan si Ekza, nanti kayak bebannya makin banyak soalnya bukan yang diinginkan. Terus di situ mungkin hati bapak saya kayak sedikit terbuka ya, kayak ya wis kuliah di mana saja, soalnya kayak itu juga yang ngelakuin anak-anak kita gitu. Terus kita diskusikan lagi sampai waktu itu sampai ada mbah saya juga ya, gimana enaknya kayak sekarang bapak manut samian kak, sing penting kuliah sing bener ngono. Nah, habis itu gini, aku merestui kalau kamu mau kuliah di Malang, tapi ya gitu hati-hati pergaulannya gitu, pokoknya bicara banyak lah mbak. Terus saya tetap gini, kan aku sebelum itu kayak minta ya, pas waktu sholat itu mungkin kalau keinginan orang tua deket, kuliah deket, aku ikhlas nerima gitu, yang penting orang tua ridho. Terus saya tetap gak mau gini, enggak pak, enggak apa-apa aku kuliah di Jember walaupun bukan jurusan yang tak inginkan. Soalnya ridho orang tua itu nomor satu. Terus loh, aku sudah ngizinin di Malang nggak apa-apa. Terus saya kayak meyakinkan lagi, yakin dah, kayak kalau bapak sama ibu ridho aku akan ambil di Malang, kalau enggak aku nggak mau, soalnya percuma sia-sia aku sampai masuk eligible tapi nggak keterima gara-gara ridho orang tua mbak. Di situ akhirnya diridoin, terus akhirnya alhamdulillah saya keterima di UM ini. Oke mbak, sebelumnya karena mbak udah cerita panjang banget, kita telah satu-satu dulu ya. Mungkin dari awal mbak merasa kurang diapresiasi terutama oleh ayahnya mbak, karena setiap mbak dapet juara nggak pernah dianggap kalau itu tuh juara. Ya, saya mau tanya dulu nih mbak, gimana sih perasaan mbak waktu itu ketika ayah mbak mengatakan tadi, oh kalau juara berapa tadi, juara 4, juara 12 itu tuh bukan juara. Gimana perasaan mbak saat itu? Bisa mbak ceritakan segamblang mungkin? Waktu itu saya kayak merasa banget sedih, kayak saya sampai menyalahkan diri saya sendiri, kayak kok aku sekurang ini ya, kok aku kayak bodoh banget gitu, kayak apa aku kayak sampai aku stres banget, itu sedih banget soalnya gak pernah diapresiasi. Dan kejadian itu berlanjut sampai ke SMA ya tadi ya mbak bilang ya. Oke, kalau saya menyebutkan kata apresiasi, apa sih yang muncul di benak mbak saat ini? Mbak bisa ngomong apa aja? Maksudnya? Jadi ketika saya bicara tentang apresiasi, mungkin lebih tepatnya apresiasi orang tua, yang di benak mbak saat ini tuh terbayangkan apa? Apresiasi itu kayak dukungan. Nah, yang dia dapat di benak saya itu kayak dukungan dari orang tua. Tapi waktu kecil itu saya kurang banget. Mungkin dari situ kita ambil positifnya saja ya, kayak oh aku kayak biasanya kayak merenungin ya, aku tahu bapakku bilang gini, soalnya itu juga membuat aku lebih baik lagi ke depannya, kayak aku terus mengejar apa yang bapak aku inginkan. Mbak merasa nggak karena hal-hal tersebut saat ini tuh mbak kalau mendapatkan suatu hal mbak tuh merasa kurang puas gitu? Apakah benar atau mungkin mbak bisa cerita? Misal
ada yang sesuatu yang tidak saya inginkan itu, iya kak, saya kayak kurang puas gitu. Soalnya itu kayak trauma gitu, dari kecil kayak harus dituntut untuk memenuhi ekspektasi orang tua. Saya kayak rasa kurang terus gitu. Soalnya minim banget apresiasi dari orang tua. Tapi kalau ke ibu saya itu sangat mensupport saya banget. Apakah misalkan nih Mbak lagi mendapatkan suatu pencapaian, tapi kita membicarakan di luar konteks ayahnya Mbak ya. Misalkan Mbak mendapatkan sebuah pencapaian, lalu ada orang yang tidak mengapresiasi Mbak, mungkin teman Mbak atau sahabat Mbak. Apakah Mbak juga merasakan hal yang sama seperti yang Mbak rasakan ketika Mbak tidak diapresiasi oleh ayahnya Mbak? Mungkin iya ya Mbak, soalnya kan kak, trauma itu susah banget kan dihilangin. Kayak misal tentang teman juga, kayak kita udah effort lah kayak gini ternyata pas kita tapi di teman gitu tidak ada feedback kan, kayak Ya, saya paham. Oke, gini Mbak. Mungkin ada pertanyaan sedikit nih. Kalau Mbak tadi kan waktu di cerita Mbak waktu gak diapresiasi, Mbak kan sedih tuh perasaannya, kecewa juga. Nah, ketika perasaan itu tuh muncul saat kejadian, biasanya Mbak tuh apa yang dilakukan agar meregulasi emosi itu? saya mengurung diri di kamar Mbak. Kayak nangis juga sih, kayak apa sih kok gini gitu, kok ayah saya kok selalu kurang puas dengan apa yang telah aku lakukan gitu, kok kenapa gitu. Saya paham sih ya Mbak, mungkin rasanya berat juga karena kita nggak pernah mendapatkan validasi dari orang terdekat kita, apalagi ayah gitu ya. Mungkin untuk sekarang, gimana hubungan Mbak Ekza sama ayahnya? Apakah hubungan kalian tuh masih renggang ataukah hubungan kalian udah lebih baik saat ini? Kalau untuk saat ini, saya kayak sama ayah saya tuh kayak semakin dekat ya. Dulu aku tuh sebenarnya tuh kecil itu kayak deket sih, tapi kayak ayah saya itu kayak merasa gengsi lah gitu. Kalau sekarang kayak orang tua saya sering banget ngunjungin ke Malang. Soalnya juga kan pasti kangen ya kak, ke anaknya itu kayak tiap bulan pasti ke Malang untuk menjenguk saya gitu. Orang tua saya juga, bapak saya khususnya kayak bilang gini, ditanyain sama tetangga, kok ke Malang terus? Iya, soalnya separuh jiwa, separuh nafasku ada di Malang gitu katanya. Kan kayak sesit banget gitu. Senang sih Mbak mendengarnya. Kalau untuk sekarang Mbak kan merasa kurang diapresiasi oleh ayahnya Mbak. Pernah nggak sih Mbak itu mencari validasi lain atau pengakuan dari orang lain agar perasaan yang tidak terapresiasi dari ayahnya Mbak ini bisa terpenuhi gitu? Berarti saya kayak mencari validasi ke orang lain, betul. Pernah ya Mbak, kayak khususnya kayak ke temen, kayak saya juga dulu kayak sering cerita, tapi kayak temen itu enggak bilang gini, enggak kok kamu lo udah keren, udah keren banget, udah bisa bertahan sejauh ini, kayak keterima dari PTN itu, kayak udah memaksimalkan tentang segala itu wis Mbak. Apakah validasi dari teman-teman Mbak ini itu bisa membuat Mbak merasa cukup, ataukah Mbak masih ada perasaan enggak, kalau belum diapresiasi ayah saya ini tuh masih belum cukup? Mungkin itu ada juga sih Mbak, kayak sedikit perasaan seperti itu ya. Tapi waktu itu saya ini kayak apa itu, puas dengan apresiasi ayah saya, karena waktu wisuda ayah saya dipanggil ke depan untuk maju perwakilan orang tua karena anaknya masuk ke PTN favorit. Gitu, itu orang tua saya sangat bangga banget, khususnya bapak saya. Itu kayak itu satu-satunya apresiasi dari bapak saya itu sih, kayak ya gitulah, keren gitu. Baru
gini loh, kayak ya gitulah intinya Kak, kayak mengapresiasi saya kayak oh jadi Kak gini ya, kayak oh gini ya rasanya, kayak selalu dia walaupun itu baru itu diapresiasi, kayak saya sangat senang sekali sih. Saya turut senang ya Mbak mendengar ceritanya tadi. Oke, warna iki. Piro? 34 ya Bu, lama banget. Mana ya Zah? Oke Mbak, ayah Mbak tadi kan sudah sempat mengapresiasi Mbak tadi ya waktu wisuda, dan Mbak udah merasa senang dengan hal itu. Namun Mbak, apakah Mbak merasa saat ini Mbak tuh masih menyimpan rasa sedikit kecewa pada ayah Mbak karena kurangnya apresiasi tersebut, atau Mbak memang sudah merasa memaafkan hal tersebut? Kecewa sih enggak ya Mbak, soalnya itu juga ayah saya juga kan, kayak saya ngerti maksud ayah saya, bapak saya bilang kayak gitu itu supaya saya terus belajar. Untuk dari pengalaman itu saya kayak oh ini, kayak saya kadang menyendiri kayak oh berarti ayah saya bilang kayak gitu supaya saya bisa lebih baik dari dirinya. Soalnya lihat dari latar belakang ayah saya juga itu kayak kurang pendidikan gitu loh. Kayak ayah saya dulu katanya kan pintar, tapi karena tidak orang tuanya, khususnya mbak saya, kayak tidak ada biaya untuk menyekolahkan bapak saya, sampai bapak saya itu hanya lulusan SD. Kayak bapak saya pasti kayak pengen dong anaknya kayak terus berprestasi, melanjutkan karirnya gitu. Saya sangat bangga sih sama bapak saya sampai bisa membesarkan saya sampai sekarang. Iya, saya juga senang mendengarnya Mbak. Oke, saya mau minta Mbak Ekza untuk melakukan refleksi dulu terhadap diri Mbak. Jadi Mbak kan tahu nih, kalau dulu Mbak merasa kurang diapresiasi oleh ayahnya Mbak. Saya mau Mbak coba memikirkan secara mendalam, merefleksikan diri, kira-kira dengan adanya kejadian kurang apresiasi itu membawa efek apa saat ini pada Mbak Ekza? Efek untuk saat ini? Iya. Boleh Mbak pikirkan dulu dengan matang, nggak apa-apa, saya tunggu. Oke, ini sih Mbak, kayak apresiasi untuk saat ini. Oh, efek yang Mbak rasakan dengan kejadian kurang apresiasi dari ayahnya Mbak itu saat ini tuh menimbulkan efek apa yang Mbak rasakan gitu? Saya kayak merasakan saya mencoba kayak mencintai diri saya sendiri itu melalui kayak dari nilai IPK. Nah itu kayak saya selalu bilang, ini loh aku dapat bagus gini. Terus saya sangat bangga banget, soalnya juga saya kan tidak pernah masuk ke atau menduduki di perguruan tinggi ya Mbak. Kayak sekarang sangat bangga banget sama saya gitu. Oke. Ini Zah maksudnya? Apa sih? Silakan Mbak. Saya merasakan kayak gini Mbak, saya merasa diri saya tuh kayak terus menuntut saya harus bisa untuk memenuhi ekspektasi dari bapak saya gitu. Kayak saya selalu menuntut, pokoknya kayak misal saya harus target ini nih, nilai saya harus segini nih, terus supaya bapak saya juga mengapresiasi lagi, kan saya kayak perlu validasi lagi dong ke bapak saya, Kak. Ini loh, sampai bapak saya merasa bangga pada saya. Gitu. Baik, setelah Mbak melakukan refleksi, ada nggak yang ingin Mbak ubah sebenarnya dari saat ini gitu? Mungkin dari sikap Mbak yang terlalu keras pada diri mungkin, atau bagaimana? Mungkin ada ya Mbak, kayak saya pinginnya gimana ya, kayak nggak terlalu keras pada diri saya, tapi kayak saya mencobanya itu kayak sedikit susah, soalnya juga kan dari kecil ya kayak dituntut gitu kan, pasti kayak sedikit susah Kak. Tapi Mbak ada keinginan untuk mencobanya kan? Pasti ada, tapi
mungkin akan bertahap ya Mbak ya. Iya, tidak apa-apa Mbak. Memang semuanya itu adalah sebuah proses yang nggak instan. Jadi dengan Mbak datang ke sini juga, saya akan membantu Mbak untuk mungkin perlahan-lahan bisa membuat Mbak itu tidak terlalu keras pada diri Mbak sendiri dan meninggalkan mungkin kebiasaan Mbak yang terlalu ekstrim mungkin belajarnya sehingga mungkin mengganggu aktivitas sehari-hari Mbak seperti itu. Mana ya? Harus ditutup Pak. Oke Mbak Eksa, berarti apakah sekarang Mbak itu sudah bisa lebih menerima diri Mbak terlepas dari usaha Mbak itu diapresiasi atau tidak oleh ayah Mbak? Bisa sih Mbak, tapi belum sepenuhnya. Ya, tidak apa-apa Mbak, saya mewajarkan hal itu. Seperti yang saya bilang tadi, nanti kita bersama-sama di sini berproses ya. Oke, jadi bisa saya simpulkan dari cerita Mbak tadi, Mbak ini merasa waktu kecil Mbak kurang diapresiasi terlebih oleh ayahnya Mbak. Karena tadi seperti yang Mbak ceritakan, Mbak udah juara 3, juara 4, juara 12, itu tuh tidak pernah dianggap bahwa itu tuh juara karena ayah Mbak Eksa menganggap ya kalau juara itu harus juara 1. Nah, Mbak Eksa merasakan perasaan yang sedih, Mbak Eksa merasa kecewa, Mbak Eksa menyalahkan diri sendiri kenapa saya nggak bisa memenuhi ekspektasi dari ayahnya Mbak Eksa. Mbak Eksa juga merasa kalau diri Mbak Eksa itu bodoh karena tidak bisa memenuhi ekspektasi ayahnya Mbak Eksa. Tapi Mbak Eksa juga bercerita seiring berjalannya waktu, ayah Mbak Eksa mulai berubah. Ayah Mbak Eksa mulai bisa mengapresiasi hasil kerja keras Mbak Eksa. Seperti yang Mbak Eksa bilang, waktu Mbak Eksa wisuda, Mbak Eksa mendapatkan kata-kata yang menyentuh hati Mbak Eksa dari ayah Mbak Eksa karena Mbak Eksa berhasil masuk ke perguruan tinggi negeri. Oke, apakah yang saya ceritakan sudah benar? Benar. Oke, Mbak Eksa, setelah saya rangkum semua tadi, saya mau tanya, setelah Mbak Eksa menceritakan tadi, kan cukup panjang ya Mbak, saya tahu sampai Mbak batuk juga mungkin karena capek. Maaf ya Mbak, Iya, soalnya apa Mbak? Juga kayak sedikit gak badan. Iya, gimana sih Mbak perasaan Mbak setelah tadi Mbak udah cerita panjang lebar di sini? Saya mau tahu perasaan yang Mbak rasakan. Saya sedikit lega Mbak, soalnya biasanya kan saya cuma cerita ke ibu saya saja, yang kayak saya takut banget kayak cerita ke orang lain, saya takut dihakimi gitu loh, kayak takut ya gitu, kayak pokoknya saya udah sedikit tenang, kayak oh berarti ini pasti kayak masalah trauma saya ini pasti cepet kan berlalu gitu dengan berkonseling di Mbak. Terima kasih Mbak, saya senang sih Mbaknya udah merasa terbuka. Tadi Mbaknya cerita juga cerita banyak banget, nomor muda saya juga. Oke Mbak, kalau gitu kita bicarakan untuk pertemuan kita pada minggu depan ya. Sesi depan kita juga tetap akan membahas cara agar Mbak ini bisa lebih tidak terlalu keras pada diri sendiri. Nanti kita akan lebih berfokus ke sana, gimana caranya biar Mbak Eksa ini bisa tetap mengejar target Mbak Eksa tapi tidak dengan cara-cara yang ekstrim sehingga membuat Mbak Eksa ini mungkin sakit atau kelelahan karena mengejar target dengan cara yang ekstrim. Oke Mbak, kalau gitu kita jadwalkan pertemuan minggu depan. Untuk minggu depan hari apa ya kalau boleh tahu? Mungkin hari yang sama seperti hari ini, hari Jumat. Apakah Mbak Eksa bisa atau kalau tidak bisa saya bisa reschedule dulu buat Mbaknya? Lihat jadwal saya minggu depan dulu ya Mbak. Soalnya ada saya ikut beberapa kegiatan, jadi tidak memungkinkan saya bisa gitu. Misal saya tiba-tiba yang enggak itu gimana? Maksud saya tiba-tiba menjadwalkan ke jadwal lain gimana? Atau nunggu Mbaknya juga? Oke Mbak Eksa, bisa sih nanti Mbak tinggal menghubungi saya. Mbak Eksa itu lagi free-nya hari apa, nanti akan saya sesuaikan dengan jadwal saya. Oke, jadi soal jadwal nanti bisa kita kabar-kabaran lewat WA aja ya Mbak. Oke Mbak Eksa, karena ini juga udah 45 menit, mungkin sesi kali ini bisa kita akhiri. Sebelum itu saya mau mengucapkan terima kasih sekali pada Mbak Eksa karena udah mau meluangkan waktunya, meluangkan
harinya buat datang ke sini untuk cerita sama saya, berbagi, sharing-sharing. Saya tahu pasti juga nggak mudah buat melangkahkan kaki masuk sini untuk berani bercerita, membuka semua cerita-cerita Mbak Eza kepada saya. Saya sangat-sangat mengapresiasi hal tersebut. Terima kasih ya Mbak Eza. Iya, sama-sama Mbak. Saya juga terima kasih Mbak juga kayak tidak menghalangi saya. Kayak saya itu sebenarnya kayak takut lah, kayak aku takut banget. Soalnya pertama kali kan ke konselor. Jadi saya kesini saya lega banget bisa mengeluarkan unek-unek yang saya alami mulai dari kecil. Iya Mbak, saya juga terima kasih kembali. Mbak Eza nggak usah khawatir karena memang di sini tugas saya itu untuk tidak menghakimi Mbak. Jadi mungkin kalau Mbak mungkin setelah sesi kita berakhir, Mbaknya mau kesini lagi, Mbak nggak usah khawatir. Saya akan senang hati menerima Mbak Eza di sini kembali. Kalau gitu Mbak, kita bisa akhiri sesi kita ya. Bisa kita lanjutkan minggu depan sesuai nanti jadwalnya Mbak Eza juga. Gimana bisanya, nanti bisa menghubungi saya aja. Oh iya, berarti nanti akan saya kabari lagi ya Mbak? Iya Mbak Eza, terima kasih. Iya. Makasih ya. Makasih ya Mbak Iya. sudah mendengarkan saya. Iya. Iya. Hati-hati di jalan ya Mbak. Iya. Aduh, kayaknya mendung ya Mbak ya? Iya, aduh. Thank you, everyone! Thank you, Elmore! Go!